Pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Video ketiga saya, kita akan membahas forecast mingguan market GBP USD atau pound dolar dari mulai tanggal 14 sampai 18 Februari, hari Senin sampai dengan Jumat. Jangan lupa, sebelumnya saya sudah mengupload 2 video mengenai analisa mingguan Euro USD dan juga gold dari fundamental, kemudian sentimental, dan tidak lupa teknikal, berikut sampai ke rencana entry dan exitnya. Anda bisa lihat di kanan atas monitor Anda ada huruf I bulatan kecil, itu Anda klik dan Anda bisa menyaksikan video-video sebelumnya. Oh ya, jika Anda ingin terhubung ke sosial media saya, Anda bisa ke Facebook. Di sini ID saya Nofri Subman atau Anda search Nofri Simanjuntak. Kemudian juga ke Instagram sama Nofri Subman juga user ID saya. Dan kalau Anda ingin belajar serius secara mandiri dari YouTube, Anda bisa ke youtube.com/c/nofrisubman/videos pakai S. Di sini ada pilihan mengenai videos, kemudian ada playlist. Ini Anda bisa mempelajarinya secara terstruktur karena saya sudah membuatnya rapi. Dan kalau Anda memang mau belajar serius, mandiri, tonton dengan lengkap, berurutan, dan jangan di skip-skip. Oke, sekarang kita masuk ke analisa fundamental dari GBP USD. Pada minggu lalu tidak terlalu ada news atau rilis data yang signifikan menggerakkan GBP, jadi lebih ke arah dari USD-nya, dan sudah kita bahas di forecast Euro USD dan juga gold mengenai fundamental Amerika sendiri. Sementara kalau fundamental Inggris itu dibayangi dengan sama dengan Amerika, yaitu besarnya inflasi, dan itu juga membuat market tidak terlalu positif, walaupun Bank of England menaikkan suku bunga dalam arti tidak terjadi pembelian pound sterling dalam jumlah besar-besaran sehingga membuat GBP USD terbang. Itu tidak terlalu terjadi karena mungkin ada kekhawatiran bahwa sebetulnya naiknya suku bunga Inggris itu bukan karena bagusnya ekonomi Inggris, tetapi justru karena masalah-masalah rantai distribusi yang mengakibatkan inflasinya naik. Nah, karena itu juga perlu diperhatikan minggu depan, hari Rabu tanggal 16 Februari, itu ada pengumuman CPI atau inflasinya Inggris year to year ya. Nah, ini kalau sampai terjadi kenaikan yang di atas forecast, ini mungkin bisa malah menyebabkan pound sterling melemah terhadap dolar. Ini jam 2 waktu Indonesia bagian barat, jadi ini harus dipantau. Di samping juga news-news yang berkaitan dengan Amerika,
khususnya FOMC meeting minute yang sudah saya sampaikan juga di forecast Euro USD serta gold yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke analisa sentimentalnya. Bahwa kepemilikan institusi besar dalam hal ini adalah non-komersial, ini para spekulan atau perusahaan-perusahaan yang memang mencari keuntungan dari transaksi falas. Sedangkan kalau komersial itu untuk kebutuhan jalannya perusahaan, bukan untuk mencari keuntungan. Kita mendapatkan data bahwa non-komersial institusi besar itu masih memegang posisi short atau sell yang lebih banyak daripada posisi long. Walaupun ini terjadi kenaikan yang signifikan, ini efek dari naiknya suku bunga Inggris menjadi saat ini 0,5%, tetapi secara prinsip bahwa posisi short masih jauh lebih besar, selisihnya sampai sekitar 9% dibandingkan dengan posisi long. Dari sini kita berkesimpulan secara fundamental sebetulnya Amerika lebih bagus daripada Inggris. Kemudian juga secara sentimental bahwa kepemilikan institusi besar terhadap posisi long Amerika itu lebih besar, dan malah untuk pound sterling institusi besar mengambil sikap short atau sell. Oke, kita lanjutkan sekarang. Dari segi teknikalnya, kita cek dulu range mingguan GBP USD itu berapa terakhir. Kita mendapatkan ternyata tidak memenuhi range rata-ratanya yang 190-an pip, hanya bergerak 153 pip alias 80% saja. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa GBP USD minggu lalu tidak terlalu bergerak secara volatile atau fluktuatif dan tidak memenuhi range-nya, hanya 150-an pip, sementara rata-ratanya 190-an pip. Sekarang kita masuk ke teknikalnya. Nah, kalau kita perhatikan weekly, sebetulnya ini ada potensi bullish flag ya, di mana long trendnya itu bullish, kemudian terjadi koreksi dalam sebuah channel, dan ini terjadi breakout. Disinilah sebetulnya konfirmasi untuk terjadinya bullish channel, tetapi sempat kembali lagi masuk ke dalam channel ini untuk keluar lagi. Sehingga dengan demikian, kalau memang Anda long trend ingin masuk buy, lebih baik Anda tunggu buy-nya di sini. Artinya, dia sudah berhasil membreakout resistennya, maka resisten ini akan menjadi support baru. Di sini juga Anda lihat trend line-nya yang tadi di breakout, dan di sini ada EMA 200. Ini bisa pengulangan kejadian sebelumnya, seperti Anda perhatikan di sini naik, kemudian dia turun, tertahan di EMA 200, dia naik lagi. Ini ada potensi kalaupun dia turun lagi akan tertahan di sini, baru dia naik lagi. Kemudian kalau kita turunkan menjadi daily, kembali lagi saya melihat bahwa sebetulnya kecenderungannya bearish. Dari segi swing high, swing low pun ini membentuk lower high, lower low yang terus turun dari kombinasi 5 EMA khas komunitas TTS. Trading tenang-senang juga sama. Closing candle di bawah semua EMA dan EMA 10-nya paling bawah. Sehingga saya lebih senang untuk mengambil posisi sell. Kenapa seperti itu? Ya karena kembali lagi sentimental serta teknikalnya paling tidak di daily mendukung untuk sell. Kemudian kita masuk ke H4. Sedikit informasi, kalau Anda mau trading cryptocurrency yang spot satu arah dan Anda tahu bahwa cryptocurrency
Ini juga hari Sabtu Minggu open, makanya kalau Anda lihat trading room saya di bagian akhir, sebelah kanan monitor saya itu terisi chart BTC USD, ETH USD, karena memang Sabtu Minggu cryptocurrency itu jalan, dan saya menyarankan Anda trading cryptocurrency-nya yang spot saja, jangan yang future, karena kalau future atau ada leverage-nya Anda trading saja forex dan gold. Kita cari yang spot untuk mendampingi saham kalau memang Anda trading saham. Dan kalau gitu bedanya apa? Di cryptocurrency ini kita bisa menggunakan robot. Kalau Anda ingin menggunakan robot yang aman di cryptocurrency yang berjalan 24 jam kali 7 hari, di mana Sabtu Minggu juga jalan, dan ini spot satu arah, tidak ada leverage seperti juga saham, walaupun tetap kemungkinan floating loss itu ada, Anda bisa menghubungi saya, robot BTS-nya ini, dengan WA 0811992989. Sekali lagi, ini hanya untuk yang pertama, minat di cryptocurrency. Kedua, cryptocurrency-nya ini yang aman, artinya spot, tidak ada leverage. Yang ketiga, mencari peluang pada saat market close, baik itu di forex, gold, saham, yaitu di hari Sabtu Minggu. Dan yang keempat, tidak mau susah dengan melakukan analisa entry manual, walaupun tetap harus ada materi yang dipelajari. Dan jika Anda serius, Anda bisa bergabung di grup khusus cryptocurrency, itu di sini, yaitu di sini Becoming a Cryptopreneur. Anda bisa add t.me/TTS Crypto, atau Anda bisa Akeong TTS Crypto, Anda search saja. Itu kita membahas khusus cryptocurrency. Kalau forex, gold itu di trading tenang senang. Sekali lagi, ini grup terbuka untuk umum. Kalau Anda menggunakan bot BTS-nya, itu ada lagi grup khusus, ini membernya sekitar 116 member pengguna bot BTS yang tentunya dimentor oleh saya, di mana saya menyampaikan informasi secara lengkap dan mendorong Anda tetap untuk belajar berlatih. Jadi bukan duduk diam dapat duit dolar atau 5D, bukan keuntungan pasti 1%, tidak. Harus tetap belajar. Kita kembali lagi ke chart. Nah, ini saya buat 190 pip hasil dari range mingguan ini ya. GBP USD kan 190 pip. Ini hanya sebagai pedoman saja, artinya belum tentu dia pasti bergerak 190 pip, karena Anda tentunya sudah paham mengenai yang dimaksud dengan rata-rata. Kalau ada ulangan matematika rata-ratanya 7, bukan berarti semuanya 7 dong. Ada yang 8, ada yang 6, tetapi dirata-ratakan 7. Nah, sekarang kita masuk kira-kira skenarionya bagaimana untuk 1 minggu ke depan. Kalau saya lebih memilih untuk melakukan aksi sell, dan berarti saya menunggu koreksi kira-kira seperti ini. Saya akan mengincar sell di area sekitar ini, kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau kita sebetulnya combine dengan teori range ini, bisa saja dia bergerak 190 pip kalau rata-ratanya. Kalau mengikuti range sebelumnya itu 150 pip, anggaplah 150 pip saja karena tidak terlalu ada berita yang signifikan. Oh ya, tambahan lagi mengenai fundamental geopolitik sama dengan euro, yaitu kasus Ukraina ya. Nah, jadi kira-kira pergerakannya bisa sampai ke sini. Kira-kira seperti ini. Kalau dia naik potensi, kalau dia naik sampai sini, potensinya bisa sampai membreakout
double bottom ini atau kembali ke bottom ini nih. Kalau 150, misalkan skenarionya dia naik dulu sampai sini sehingga membentuk double top dan selanjutnya turun, ini potensinya bisa sampai kalau 150 pip ke sini ke low sebelumnya sehingga double bottom. Nah, jadi kira-kira harga persisnya berapa? Ingat, kalau Anda konservatif, tunggu reaksi atau bounce, dia turun, terbentuk chart pattern atau candlestick pattern reversal turun. Kira-kira kalau Anda lihat topnya ini, harganya sekitar 1.3650. Running terakhir 3555, jadi ada potensi kenaikan 100 pip. Anda manfaatkan dulu untuk melakukan aksi buy, silahkan saja, tetapi saya tidak, karena kan bebas-bebas saja Anda berpendapat atau melakukan aksi buy atau sell. Yang penting adalah jaga money management Anda untuk lotnya tidak terlalu besar dan selalu menginput stop loss. Jadi kembali lagi 3650 untuk area sell-nya atau sell limitnya, stop loss-nya sekitar 50 pip. TP-nya bisa sampai sini atau 3515. 3510 atau 3515. Cukup jelas ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga plan untuk GBP USD ini sesuai dengan skenario, dan ingat, yang namanya forecast itu ramalan, dan namanya ramalan itu belum terjadi dan bisa saja salah. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Nofri Simanjuntak.